Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah Bu, sehat. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba Dedi dipimpin berdoa. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang Ibu absensi satu persatu ya. Yang pertama, Curun Kholina. Hadir, Bu. Siti Nur Hidayatus Sholihah. Hadir, Bu. Anggi Nuryanti. Hadir, Bu. Kuni Hidayah. Hadir Bu. Ismi Nur Hasanah. Hadir, Bu. Alvina Wijayanti. Hadir, Bu. Tia Puspitasari. Hadir, Bu. Dan Dedi Yulianto. Hadir Bu. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai dinamika penduduk. Tapi sebelum itu, kalian masih ingat nggak sih minggu kemarin kita bahas materi apa? Ketahanan pangan, Bu. Oke, ketahanan pangan. Jadi apa sih kaitannya dinamika penduduk dengan ketahanan pangan itu sendiri? Jadi kaitannya dinamika penduduk dengan ketahanan pangan yaitu ketika suatu pertumbuhan penduduk itu meledak, jadi kita harus memperhatikan keadaan pangan masyarakat itu sendiri sehingga tidak terjadi kerawanan pangan untuk masa selanjutnya, seperti itu. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai dinamika dan masalah pendudukan. Jadi sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu menyampaikan pada kalian tetap semangat, jaga kesehatan, tetap giat belajar walaupun kondisi masih daring seperti ini ya. Walaupun kita belajar jarak jauh, semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita dapat bertemu lagi seperti sedia kala, berjumpa lagi bertatap muka secara langsung gitu ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu ada dua. Yang pertama yaitu menganalisis pertumbuhan penduduk sebentar dengan menggunakan pemikiran sendiri tanpa melihat penduduk belajar lain. Yang kedua yaitu memberikan pengaruh natalitas dan antinatalitas itu inilah Menurut kalian, apa sih dinamika penduduk itu? Ada yang bisa jawab nggak? Izin menjawab Bu. Ya, Dinamika penduduk itu perubahan atau pertumbuhan jumlah penduduk Bu. Kurang lebih seperti itu ya yang lainnya. Jadi dinamika penduduk adalah kondisi di saat struktur penduduk, jumlah dan persebarannya mengalami perubahan akibat terjadinya proses demografi. Gitu ya. Kalau faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk apa aja? Ada yang tahu nggak? Dedi tahu nggak? Ada 3 kalau nggak salah. Kelahiran, kematian, sama perpindahan atau migrasi. Tepat sekali Dedi. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk itu ada 3. Yang pertama natalitas atau kelahiran, yang kedua ada kematian atau mortalitas, dan ada migrasi penduduk. Sekarang Ibu perlihatkan video terlebih dahulu ya. Saudara, dalam 10
tahun jumlah penduduk Indonesia bertambah 32,57 juta jiwa. Kini Indonesia didiami oleh 270,2 juta orang. Penambahan penduduk ini mengemukakan dari hasil sensus penduduk 2020 oleh Badan Pusat Statistik. Jika diambil rata-rata, laju pertumbuhan penduduk sejak 2010 berada di level 1,25% dari 237,63 juta jiwa. Kenaikannya melambat dibandingkan sebelumnya. Jika dilihat dari luas daratan Indonesia, maka kepadatan penduduk mencapai 141 jiwa per kilometer persegi. Nah, lebih dari 50% terkonsentrasi di Pulau Jawa, saudara, sebanyak 151,6 juta orang dan terbanyak berada di Jawa Barat. Kemudian di posisi nomor 2, 21,68% penduduk Indonesia berada di Sumatera. Diikuti oleh Sulawesi, Kalimantan, kawasan Bali, Nusa Tenggara, dan terakhir Maluku dan Papua. Dan kini keberadaan generasi Z yang sekarang berusia 8 hingga 23 tahun dan generasi milenial mendominasi, masing-masing dengan proporsi 27,94 dan 25,87%. Lalu generasi X dengan usia 40 hingga 55 tahun menyusul dengan 21,88%. Jauh-jauh hari Indonesia sudah diingatkan untuk menyambut bonus demografi. Banyaknya jumlah penduduk produktif kini nantinya tak boleh sia-sia, tetapi harus disertai dengan produktivitas yang tinggi pula. Tadi kan udah dilihat ya di video kalau pertumbuhan penduduk paling padat itu ada di Jawa. Nah, menurut peta ini sendiri juga Jawa itu ada 56,10% sendiri dari total semua penduduk di Indonesia. Nah, menurut kalian apa sih yang menyebabkan penduduk Indonesia itu lebih terpusat di Jawa? Saya mau coba jawab, Bu. Ya, silakan. Tadi kan pertanyaannya kenapa penduduk Indonesia itu terpusat di Pulau Jawa. Nah, menurut saya itu karena Pulau Jawa itu merupakan pusat pemerintahan yang ada di Indonesia, Bu. Jawa juga merupakan tempat yang strategis di mana infrastrukturnya itu sudah baik dan segala aspek kebutuhan rata-rata juga itu bisa kita dapatkan dengan mudah di Jawa. Seperti itu, Bu. Oke, bagus sekali Ria jawabannya. Setelah ini Ibu akan membentuk kalian menjadi 3 kelompok ya. Pertama ada Dedi, ketuanya. Kelompok 2 ketuanya ada Kuni, dan kelompok 3 ketuanya ada Ria. Jadi tugas kalian adalah dari diagram, tugasnya ada 2. Yang pertama ini kan ada tabel, ada diagram. Nah, nanti kalian silahkan buat kegiatan 1 dari tabel tadi, kalian buat grafik gitu. Yang kedua, kalian harus melengkapi ini ya. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi pronatalitas dan antinatalitas gitu. Ibu kasih waktu 15 menit, dimulai dari sekarang. Oke, waktu diskusi udah selesai ya. Sekarang Ibu minta dari kelompoknya Kuni untuk menjawab soal nomor 1 dan kelompoknya Diti soal nomor 2. Silakan kelompoknya Kuni. Baik, Bu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan kelompok saya. Hasilnya sudah saya kirimkan di grup WhatsApp ya, Bu. Jadi pada intinya itu skenario tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk pada tahun 2015 sampai 2045 itu mengalami penurunan, Bu. Begitu yang bisa saya sampaikan. Benar sekali. Terima kasih. Oke, makasih kelompoknya Kuni. Sekarang soal yang kedua kelompoknya Dedi. Baik, ya, sama-sama. Ini untuk faktor pronatalitasnya itu ada, yang pertama ada menikah usia muda, kemudian ada pandangan masyarakat mengenai banyak anak, banyak rezeki, kemudian anak menjadi harapan bagi orang tua sebagai pencari nafkah,
Yang keempat yaitu ada anak merupakan penentu status sosial. Dan yang kelima, anak merupakan penerus keturunan terutama untuk anak laki-laki. Sedangkan untuk yang antinatalitas itu ada program KB atau keluarga berencana, kemudian penundaan usia perkawinan dengan alasan menyelesaikan studi atau pendidikan. Kemudian ada pilihan bahwa wanita memilih sebagai wanita karir. Mungkin hanya sekian presentasi dari kami. Maaf jika ada kesalahannya. Terima kasih. Oke Didi, terima kasih ya. Diagram yang kalian kirimkan ke WA sebagian besar udah bener ya. Jadi diagramnya kurang lebih seperti ini. Jadi pertumbuhan penduduk antara tahun 2015 sampai 2045 itu diperkirakan menurun gitu. Jadi nggak mengalami ledakan penduduk yang terlalu signifikan. Yang ingin ditanyakan nggak? Belum, Bu. Belum ya. Jadi kan tadi yang disampaikan Dedi ada prenatalitas dan antinatalitas, ada juga yaitu promortalitas dan antimortalitas. Promortalitas yaitu antara lain rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, fasilitas kesehatan belum memadai, keadaan gizi penduduk rendah, dan terjadinya bencana. Sedangkan penghambat kematian yaitu antara lain ada meningkatnya kesadaran penduduk akan pentingnya kesehatan, fasilitas kesehatan mulai memadai, meningkatnya keadaan gizi penduduk, dan banyaknya tenaga medis seperti dokter dan bidan. Mungkin itu aja materi kita pada pagi hari ini. Apakah ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Cukup, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Sudah jelas, Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Kira-kira siapa ya yang mau buat kesimpulan pertemuan kita pada pagi hari ini? Saya, Bu. Silakan, Ria. Jadi, Bu, kesimpulan pada materi minggu ini antara lain dinamika penduduk merupakan perubahan struktur penduduk dari berbagai aspek. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya itu ada 3, yaitu natalitas atau yang sering kita sebut sebagai kelahiran, mortalitas, kematian, dan migrasi. Udah, Bu. Oke, sekarang Ibu ada sedikit evaluasi ya buat kalian. Linknya Ibu kirim di room chat. Ibu kasih waktu 15 menit untuk kalian mengerjakan soal itu ya. Harap dikerjakan baik-baik. Selamat mengerjakan. Baik, Ya, Bu. baik, Bu. Baik, Bu. Ibu rasa waktunya sudah cukup. Jadi tadi Ibu udah lihat hasil dari kerjaan kalian ya. Jadi ini hasilnya. KKN-nya 75, Siti dapat 85, Anggi 90, Curun 70, Dewa 65, Didi Yulianto 75, Ria 80, dan Kuni 70. Jadi yang remedi yaitu ada Curun dan Kuni ya, yang pengayaan Siti, Anggi, Dedi, dan Ria. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Nanti yang remedial segera menghubungi saya, dan nanti yang pengayaan Ibu akan mengirim soal pengayaan di grup WhatsApp gitu ya. Baik, Baik, Bu. Bu. Oke, Bu. Oke, Ibu cukupkan sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Ibu mohon maaf atas kekurangannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita akhiri pertemuan pagi hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Oke, Ibu tutup terlebih dahulu ya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.